Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan hasil survei yang telah kami lakukan di Kota Mojokerto. Sebelum pemaparan kami lakukan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Jauharatun Nafisah dengan NPM 098, lalu selanjutnya ada Syafrida Maulidia dengan NPM 103, lalu ada Fitiara Ainur Rahimah dengan NPM 109, lalu ada saya Siti Nurjana dengan NPM 114, lalu yang terakhir ada Dian Anissa Raya dengan NPM 122. Untuk pemaparan pertama, yakni ada profil dari Kota Mojokerto. Kota Mojokerto terkenal dengan sebutan Kota Onde-Onde karena banyak terdapat industri onde-onde yang sudah dikenal di mana-mana. Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7 derajat 27,0,16 sampai 7 derajat 29,37,11 lintang selatan dan 112 derajat 27,24 bujur timur dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke timur dan utara antara 0 sampai 3% serta dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 22 meter di atas permukaan laut. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto. Kota Mojokerto berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah utara yang membentang memisahkan wilayah kota dan kabupaten. Wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto di sebelah timur, serta wilayah Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto di sebelah barat dan selatan. Luas wilayah Kota Mojokerto yaitu 20,21 km persegi yang terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon, Magersari, dan Kranggan. Kecamatan Magersari merupakan kecamatan paling luas dengan luas wilayah yaitu 8,08 km persegi dengan 40% wilayah dari Kota Mojokerto. Diikuti dengan Kecamatan Prajurit Kulon dengan luas wilayah 7,41 km persegi dengan wilayah 38% dari wilayah Kota Mojokerto, dan Kecamatan Kranggan dengan luas wilayah 4,72 km persegi dengan wilayah 22% dari Kota Mojokerto. Selanjutnya, jumlah penduduk Kota Mojokerto. Yang pertama, jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2018. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir pada tahun 2018, Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 143.377 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 71.271 jiwa atau sebesar 49,71% dan penduduk laki-laki sebanyak 72.106 jiwa atau sebesar 50,29%. Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan bisa dilihat bahwa rasio jenis kelamin atau seks rasio pada tahun 2018 Kota Mojokerto sebesar 98,84%, di mana artinya di tiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. Yang kedua, jumlah penduduk pada tahun 2019. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir pada tahun 2019, Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 139.423 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 69.109 jiwa atau sebesar 49,57%, dan penduduk perempuan sebanyak 70.314 jiwa atau sebesar 50,49%. Dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan bisa dilihat bahwa rasio jenis kelamin atau seks rasio pada tahun 2019 di Kota Mojokerto sebesar 98,29%, di mana artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah penduduk tahun 2020. Jumlah penduduk Kota Mojokerto berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 meningkat sebesar 132.434 jiwa. Di tahun 2020, rasio jenis kelamin atau seks rasio sebesar 98,41%, di mana artinya terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan piramida penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Gambar di atas merupakan piramida penduduk pada tahun 2018. Apabila dilihat secara kelompok umur, maka struktur umur penduduk Kota Mojokerto adalah struktur umur muda atau ekspansif, yang artinya jumlah penduduk umur muda terdiri dari umur remaja dan umur produktif yang dominan. Sedangkan untuk umur tua masih relatif sedikit.
Selanjutnya yaitu piramida penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2019. Gambar di atas merupakan piramida penduduk pada tahun 2019, di mana di Kota Mojokerto ini penduduk usia 15-29 tahun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun. Usia 0-14 tahun ini ada sebanyak 33.220 jiwa, sedangkan penduduk usia 15-29 tahun berjumlah 31.626 jiwa. Penduduk usia 30-64 tahun apabila diklasifikasikan menurut kelompok 5 tahunan jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur sebelumnya. Sedangkan penduduk usia 75 tahun ke atas ternyata jumlahnya kurang dari kelompok umur 70-74 tahun. Hal ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kota Mojokerto sudah banyak yang di atas 75 tahun, sehingga piramida penduduk pada tahun 2019 tergolong pada piramida muda atau ekspansi. Kemudian berikutnya yaitu piramida penduduk pada tahun 2020, di mana gambar di atas merupakan piramida penduduk pada tahun 2020 yang komposisi penduduk Kota Mojokerto ini tergolong ke dalam struktur umur penduduk muda atau ekspansif juga. Artinya komposisi penduduk Kota Mojokerto didominasi oleh penduduk usia produktif. Proporsi penduduk usia produktif antara umur 15-64 tahun di Kota Mojokerto ini pada tahun 2020 adalah sebesar 71,10% dari total populasi penduduk Kota Mojokerto. Selanjutnya yaitu tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk Kota Mojokerto. Dari jumlah penduduk pada tahun 2018, apabila dilihat dari jumlah kelahiran dan kematiannya, jumlah kelahiran pada tahun 2016 dan 2018 selalu lebih besar dibandingkan jumlah kematian. Demikian halnya dari sisi migrasi penduduk. Jumlah penduduk yang datang pada tahun 2016 sampai 2018 selalu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang pindah. Pada tahun 2018 jumlah kelahiran sebesar 2.213 jiwa dan jumlah kematian sebesar 1.811 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang datang 2.352 jiwa dan penduduk yang pindah 2.146 jiwa. Begitupun pada jumlah penduduk pada tahun 2019. Dari jumlah penduduk di atas, apabila dilihat dari jumlah kelahiran dan kematiannya, jumlah kelahiran pada tahun 2017 sampai 2019 selalu lebih besar dibandingkan jumlah kematian. Demikian halnya dari sisi migrasi penduduk. Jumlah penduduk yang datang pada tahun 2017 sampai 2019 selalu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang pindah. Pada tahun 2019, jumlah kelahiran sebesar 1.752 jiwa dan jumlah kematian sebesar 1.353 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang datang 2.738 jiwa dan penduduk yang pindah 2.174 jiwa. Jadi, berdasarkan data fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk pada tahun 2018 dan 2019 yang diperoleh dari hasil sensus penduduk periode 2020 menunjukkan bahwa pada 2 tahun terakhir tersebut jumlah fertilitas lebih besar daripada jumlah mortalitasnya. Peningkatan pada jumlah fertilitas dan penurunan jumlah mortalitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut data Kesehatan Kota Mojokerto, persentase penduduk yang mengeluh sakit menurun pada tahun 2018. Sedangkan persentase pasangan usia subur dan nilai angka harapan hidup meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, data migrasi penduduk Kota Mojokerto juga menunjukkan peningkatan pada jumlah penduduk yang datang daripada penduduk yang pergi. Faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk yang datang ke Kota Mojokerto yaitu karena adanya peningkatan PDRB Kota Mojokerto secara berturut-turut mulai dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Selain itu, kemajuan dalam sektor jasa juga mendorong penduduk yang datang dari luar Kota Mojokerto untuk mengadu nasib di Kota Mojokerto. Setelah kita menjelaskan data demografi dari Kota Mojokerto, kedua data di atas merupakan hasil proyeksi penduduk Kota Mojokerto yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Mojokerto selama 10 tahun mendatang akan mengalami peningkatan dari 120.064 jiwa pada tahun 2011 menjadi 129.891 jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah sekitar 20,21 km persegi. Kepadatan penduduk Kota Mojokerto sekitar 6.552 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk pun meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Pertumbuhan penduduk per tahun di Kota Mojokerto pada periode 2010-2020 sebesar 0,94%. Tingkat pertumbuhan penduduk ini turun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu periode 2000-2010, yang sebesar 0,99%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan pada periode 2010-2020 sebesar 0,75%. Tingkat laju pertumbuhan penduduk ini juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,70% pada periode 2000 hingga 2010. Turunnya laju pertumbuhan penduduk ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah mortalitas. Hal ini dilihat berdasarkan perhitungan CDR yang meningkat dari 8/1000 penduduk di awal proyeksi menjadi 10/1000 penduduk di akhir proyeksi. Walaupun tingkat fertilitas lebih meningkat daripada mortalitas di setiap tahunnya, akan tetapi berdasarkan perhitungan CBR, nilai CBR turun dari 13/1000 pada awal proyeksi menjadi 10/1000 penduduk di akhir proyeksi. Pada konsentrasi persebaran penduduk di Kota Mojokerto, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Magersari yang mencapai 56.588 jiwa. Adapun penduduk Kecamatan Prajurit Kulon terbesar kedua, yakni sebanyak 40.693 jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Keranggan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2020, yakni sebanyak 35.153 jiwa. Walaupun Kecamatan Keranggan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil, tetapi Kecamatan Keranggan merupakan kecamatan terpadat pada tahun 2010 menurut sensus penduduk periode 2010-2020 dengan kepadatan penduduk mencapai 7.440 jiwa per kilometer persegi. Hal ini karena Kecamatan Soko berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto dan pusat wilayah perkantoran Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, Kecamatan Magersari dengan kepadatan penduduk 7.003 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Mojosari menjadi pusat perdagangan dan perekonomian serta jalur persimpangan dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.